Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Cahyani, NIM 2022331444. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat budaya, aliran eksistensialisme. Kata dasar eksistensi adalah eksis yang berasal dari bahasa Latin yang berarti keluar, dan sister yang berarti berdiri. Jadi, eksistensi adalah berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Artinya, dengan keluar dari dirinya sendiri, manusia sadar tentang dirinya sendiri. Ia berdiri sebagai aku atau pribadi. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya, yang bebas memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Seorang eksistensialisme sadar bahwa kebenaran bersifat relatif, dan karenanya masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar. Sejarah eksistensialisme. Eksistensialisme berkembang di abad 20 di Prancis dan Jerman, bukan sebagai akibat langsung dari suatu keadaan tertentu, tetapi lebih disebabkan oleh respon yang dialami secara mendalam atas runtuhnya berbagai tantangan di dunia barat yang sebelumnya dianggap stabil. Dalam sejarah perkembangannya, eksistensialisme jelas mengacu pada fenomena kemanusiaan yang konkret yang tengah terjadi. Sebagaimana diketahui, filsafat eksistensialisme berkembang pesat pasca Perang Dunia Kedua, yang seolah membenarkan perenungan filosofil pada kenyataan yang konkret tersebut. Ada tokoh aliran filsafat eksistensialisme. Pertama, ada Soren Abiy Kierkegaard. Beliau berpendapat bahwa manusia dapat menemukan arti hidup yang sesungguhnya jika ia menghubungkan dirinya sendiri dengan sesuatu yang tidak terbatas dan merenungkan hidupnya untuk melakukan hal tersebut, walaupun dirinya memiliki keterbatasan untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua ada Friedrich Nietzsche. Menurut beliau, manusia yang bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa, dan untuk berkuasa manusia harus menjadi manusia super yang mempunyai mental majikan, bukan mental budak. Dan kemampuan ini hanya dapat dicapai dengan penderitaan, karena dengan menderita, orang akan berpikir lebih aktif dan akan menemukan dirinya sendiri. Yang ketiga ada Martin Heidegger. Inti dari pemikiran beliau yaitu adalah kebenaran manusia di antara kebenaran yang lainnya. Segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri. Dan benda-benda yang ada di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia. Karena itu benda-benda yang berada di luar itu selalu digunakan manusia untuk setiap tindakan dan tujuan mereka. Yang keempat, Jean-Paul Sartre. Beliau beryakin bahwa inti setiap relasi antar manusia adalah konflik, saling menegaskan terus-menerus, karena seorang manusia menjadi subjek sekaligus objek bagi yang lain. Sartre menekankan pada kebebasan manusia. Manusia setelah diciptakan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengatur dirinya. Konsep manusia yang bereksistensi adalah manusia yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas bagi dirinya sendiri. Yang terakhir ada pemikiran pendidikan dalam pandangan filsafat eksistensialisme. Pertama, pemaksaan pendidikan modern. Menurut eksistensialisme, setiap orang itu adalah individu sendiri-sendiri yang tidak akan mampu berkomunikasi murni dengan individu lainnya. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan dalam pandangan eksistensialisme adalah menumpuk kemampuan individu menjadi diri sendiri yang sebaik-baiknya. Yang kedua, pendidikan dan sekolah. Seperti halnya perennialisme dan esensialisme yang merupakan filsafat klasik, eksistensialisme memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Yang selanjutnya ada peran guru atau pendidik. Guru berperan melindungi dan memelihara kebebasan akademik. Guru tidak memaksakan interpretasi pengetahuan mahasiswa. Dalam menyampaikan materi, guru mengemukakan dengan pandangan yang beragam. Guru harus membaca secara mendalam dan menyusun materi secara tepat sebelum pembelajaran dimulai, sebagai bahan diskusi.
Guru harus jujur. Guru harus menjadikan materi pelajaran sebagai bagian dari pengalamannya, sehingga guru dapat menyajikan sebagai bagian yang muncul dari dalam dirinya. Yang selanjutnya, tugas anak didik. Dalam eksistensialisme, siswa dipandang sebagai makhluk rasional, dengan pilihan bebas dan tanggung jawab atau pilihan suatu komitmen terhadap pemenuhan tujuan pendidikan. Siswa harus aktif dalam mencari pengetahuan dengan tidak menutup pikiran dan hatinya, dan dengan selalu mencari kebenaran secara mendalam, mencari sesuatu yang sudah dimiliki. Yang terakhir, kurikulum. Eksistensialisme mengutamakan kurikulum liberal yang merupakan landasan bagi kebebasan manusia. Oleh karena itu, di sekolah harus diajarkan pendidikan sosial untuk mengajarkan rasa respek, hormat terhadap kebebasan untuk semua. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang aliran eksistensialisme. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.